Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pelajaran hari ini. Oke, insya Allah ada di sini yang belum mengumpulkan tugas bahasa Indonesia 2 minggu lalu. Aku sudah, Sudah ya? ya Allah. Insya Allah. Sudah semua ya, alhamdulillah ya. Oke, tentang mengidentifikasi 3 teks ya. Kalau ada yang belum silahkan dipaparkan saja. Oke, kita mau review terlebih dahulu. 2 minggu lalu kita belajar mengenai teks apa? Kasih. Sip, ya teks laporan hasil observasi. Bagus. Ada yang masih ngubek-ngubek bukunya ya tadi ya? Oke. Nah, kemarin kita membahas 3 hal ya, kalau nggak salah 3 atau 4 hal. Yang pertama pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, Tujuan teks laporan hasil observasi. oke, pengertian tujuan, habis itu, Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. oke. Udah ya 3 aja ya? Iya, 3 aja. Oke, pengertian, tujuan, dan ciri-ciri. Oke. Teh Cici, pengertian dari teks LHO apa Teh? Ciri-ciri teks laporan Ini hasil observasi kemarin. ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada ya? Ada. Oke. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Setelah itu? Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul bersifat umum. 3, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. 4, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif. 5, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Oke. Tadi selain Teh Siska, kayaknya Gian juga nyatet ya? Iya. Nanti aku meminta catatannya ya. Terima kasih. Boleh tuh. Yang nggak mencatat, yang ketinggalan catatannya silahkan minta ke temennya lengkap ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi minimal teman-teman ada 3. Yang pertama pengertian, yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga adalah ciri-ciri. Minimal 3 itu. Kalau teman-teman kurang dari 3 itu, artinya kurang lengkap ya. Jadi silahkan minta ke temannya yang memiliki catatan lengkap. Plus, kemarin itu kita targetnya adalah sudah bisa mengidentifikasi atau membedakan yang mana yang LHO, mana yang bukan ya. Jadi kita nggak akan ke situ lagi. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Nah, silahkan sambil dicatat. Yang pertama adalah tentang kalimat ide pokok dulu ya, tulisannya ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ini adalah topik kita pada hari ini ya, teman-teman. Sebelum ke kalimat utama, kita coba identifikasi dulu bagian-bagian dari teks. Oke. Ingat ya, teks ini, teks tugas terumbu karang. Oke. Terus nih kalau sudah jangan lupa on cam lagi ya. Maksudnya Bu, yang teks tugas ini yang sekarang, 2 minggu lalu. Ini yang 2 minggu, kita pakai teks yang sama dengan yang 2 minggu lalu gitu. Kita pakai teks yang sama dengan yang 2 minggu lalu. Jadi teman-teman udah pasti dapat. Oke, sekarang kita identifikasi dulu bagian-bagian teks. Yang pertama, bagian teks paling terkecil adalah huruf. Lalu meningkat ke kata. Lalu meningkat ke frasa. Lalu meningkat ke kalimat. Lalu meningkat ke paragraf. Ya. Itu dulu, baru meningkat ke teks. Oke. Coba di sini ada judul dari teks ini apa, teman-teman? Terumbu karang. Terumbu karang. Ada berapa huruf di terumbu?
8. 7. 7. Oke, sip. Ya, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus ya. Udah pada tahu huruf ya? Huruf itu adalah abjad ya, atau yang ABCDE-nya ya, ABCDE-nya gitu. Alfabet itu ya. Alfabet, oke, atau abjad, sip, betul. Alfabet, abjad, dan lain sebagainya. Itu adalah satuan teks terkecil. Sekarang, di judul terumbu karang ini ada berapa kata? 2. 2. 2. Oke, sekarang lihatlah ini. Baris ini. Ada berapa kata di baris tersebut? 13. 13. Yang lain gimana? Benar 13? 13. Oke. Sip, 13. Bentar ya. 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebetul ya. Oke, ada 13 ya. 13 kata. Oke. Kata itu adalah, ayo gimana caranya menjelaskan kata? Oke. Kalian pasti ngerti apa itu kata, tapi bagaimana cara menjelaskan kata? Yo. Adalah kalimat. Ucapan. Dari beberapa huruf. Gabungan dari beberapa huruf. Sip, siapa yang ngomong tadi? Itu betul. Gabungan dari beberapa huruf, tapi ingat, yang memiliki makna. Gabungan dari beberapa huruf, tapi kalau nggak memiliki makna sama aja. Ya, oke. Misalnya nih, tanggung, kata tanggung, kita hapus kata gungnya, jadi tang. Apakah dia masih menjadi kata? Masih. Tidak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang masih. Ayo. Oh, ada Ada maknanya nggak? Ada. maknanya ada. Jadi kata Ada, bukan kata alat. masih ada. Tapi maknanya tang itu alat ya, bener. Alat. Bagaimana kalau misalnya diganti menjadi tan? D-nya dihapus. Apakah sudah ada masih ada maknanya? Tidak. Ada Bu. Tan, apa itu yang bilang ada? Ada Bu. Nama orang Bu. Warnatan. Coklatan. Oh, sip. Sama Oke. dari orang Chinese Bu. Eritan. Oh ya. Ha. Kalau yang tadi kecoklatan, kehitaman, ya gitu, itu tuh Kelihatan. masuknya ke imbuhan ya, Tumbuhan ya. bukan kata tapi, kita nggak bisa ngomong itu kata karena nggak bisa berdiri sendiri. Nah, oke, gabungan dari beberapa huruf yang memiliki makna yang bisa berdiri sendiri gitu, yang berdiri sendiri gitu misalnya. Oke. Nah, oh ya, sebentar, lupa. Setelah frasa ada baris ya, baris dulu. Frasa ya. Pas teman-teman di sini Ibu yakin huruf kalian ngerti, kata kalian ngerti, kalimat pasti ngerti juga ya. Ya. Ya betul. Tapi apakah frasa mengerti? Enggak. Enggak ya. Banyak banget yang masih bingung sama frasa. Ya, karena itu kita skip dulu ya. Kita skip dulu karena dia part yang tersusah. Jadi kita skip dulu, lanjut ke baris. Oke, nih. Ibu mau nanya. Di bagian yang Ibu berikan persegi panjang, berada berapa baris? Beberapa orang 8, beberapa orang 3, beberapa orang 4 ya. Oke. 4, oke, sip. Halo. Di sini kita coba reveal ya. 8. Ibu tahu kenapa beberapa orang bilang 8? Kenapa coba? Ada alasannya kalian? Karena Ada ini ya. Satu kalimat sampai titik Ada atau baca. koma. Nah, karena kalian menghitung komanya sebagai kalimat terpisah, ya kan? Makanya banyak gitu. Nah, penanda kalimat itu bukan koma, guys, tapi titik. Penanda ada berapa titik? 3. Berarti kalimatnya
Tiga ya, oke. Koma itu bukan pemisah kalimat, bukan ya, tapi dia pemisah kata atau frasa gitu ya, supaya lebih teratur. Nah, kalimat itu penandanya titik. Berarti dia terdiri dari kumpulan kalimat, kumpulan kata yang bermakna sempurna. Nah, tapi jangan mentang-mentang kalimat itu penandanya titik, jadi udah weh dititikin aja asal. Enggak, maknanya harus sempurna. Coba misalnya nih, di pagi hari, titik. Apakah ini bisa menjadi kalimat? Bisa. Enggak, ya. Kurang lengkap. Di pagi hari apa gitu? Harusnya di pagi hari, koma, aku bersiap sekolah. Nah, ini baru bisa dibuat satu kalimat. Jadi, penanda titik itu hanya salah satu ciri-ciri. Ciri-ciri yang lainnya adalah sudah bermakna sempurna. Coba. Di sore hari aku membereskan. Apakah ini sudah menjadi kalimat? Belum. Ada titiknya loh? Belum. Belum kalimat. Belum sempurna. Betul. Oke ya. Nah, di sore hari aku membereskan kasur. Ini sudah menjadi kalimat atau belum? Sudah. Belum Kenapa belum? Kenapa sudah? Kenapa belum? ada titik. Oke ya. Jadi teliti teman-teman, harus ada dua ya, harus ada dua. Titiknya ada, kesempurnaannya ada. Gitu. Kalau kita lagi bikin kalimat sendiri itu jangan lupa teman-teman. Kadang orang lebih lupa titik daripada kesempurnaan kalimat. Jadi jangan lupakan titiknya ya. Oke, jadi frasa kita skip. Tadi kalimat dulu ya. Kalimat, kalau kata itu adalah gabungan dari beberapa huruf, kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Betul. Beberapa kata dan frasa yang membentuk makna sempurna dan ditandai dengan titik. Boleh, meskipun kalian tahu, silahkan dicatat karena nanti kalau ditanya apa itu kata, apa itu kalimat, kalian udah nggak bingung lagi cara menjelaskannya gitu. Nah, ketika kita menjelaskan suatu kata, jangan menggunakan kata yang sama. Ibu bisa aja nulis barisan kata, tapi baris dan barisan itu mengulang. Jadi ibu akan menulis seperti deretan kata, seperti baris ya, atau karakter yang tersusun secara horizontal dari kiri ke kanan pada sebuah halaman atau layar. Oke. Ada dua arah. Ada horizontal dan ada satunya lagi apa? Vertikal. Betul. Yang mengarah dari atas ke bawah adalah Vertikal itu, Bu. Vertikal, ya. Dan dari samping kanan ke kiri itu horizontal. Ya. Mau minta alamat emailnya, belum punya. Oh iya, bentar. Saya sempat WA, cuman belum ada balasan. Oh iya ya, kayaknya kelewat ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Kalau misalnya ibu nggak ngebales, silahkan chat lagi beberapa hari setelahnya juga nggak apa-apa kok. Chat ulang gitu. Assalamualaikum ibu, ini kayak gimana? Ibu mohon izin bertanya penjelasan terkait ini gitu. Nah, boleh nanti. Oke. Kita mulai ke paragraf dulu yang sangat gampang. Oke. Kalau paragraf kita melihatnya satu teks utuh. Yuk, di teks terumbu karang ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3. 3. 3 ya. Oke, ada 3 paragraf. Sangat mudah mengidentifikasinya, tapi kalau kita yang lagi nulis, kita bingung kapan harus membuat paragraf baru seperti itu. Kalau kalimat pemisahnya adalah titik, pemisah dari paragraf adalah apa? Spasi. Spasi. Spasi ini Bu apa? Spasi mah. Spasi itu Halnya apa ya? pemisah kata. Baris.
Apa kolom lah kalau ini Bu. Ayo, ngerti ya? Tapi Kalau bahasanya dibuat apa bingung ya. Kalau dibuat apa ya namanya itu tuh Bu? Ini ya pemisahnya adalah baris baru. Iya, baris. Seperti itu. Iya, kalau kita ngomongin kolom atau itu tuh ke tabel, lebih ke tabel ya. Iya. Biasanya kan. Pemisahnya adalah baris baru nih. Nah, jadi pemisah kata itu spasi, pemisah kalimat adalah titik, pemisah paragraf adalah baris baru. Oke. Kata adalah tadi apa? Gabungan apa kata teh? Dari beberapa huruf. Beberapa huruf yang memiliki makna yang berdiri sendiri. Oke, jadi ada 2 poin ya. Gabungan dari huruf, lalu yang memiliki makna. Kalau gabungan dari kata, apa itu namanya? Kalimat. Oke, gabungan dari kata adalah kalimat. Oke, wait. Gabungan dari huruf adalah kata. Gabungan dari kata adalah kalimat. Gabungan dari kalimat adalah paragraf. Jadi gampang banget ya untuk mengingatnya. Jadi tinggal naik derajat dari huruf ke kata, dari kata ke kalimat, dari kalimat ke paragraf. Oke, jadi tapi nggak semerta-merta gabungan, kita tulis dulu ya. Gabungan dari beberapa kalimat, nggak serta-merta gabungan dari beberapa kalimat itu adalah satu paragraf. Oke, kata itu adalah gabungan beberapa huruf, tapi syaratnya apa teman-teman? Harus punya makna. Harus punya makna. Kalimat itu gabungan dari kata, tapi apa syaratnya? Harus sempurna. Sempurna dan ditandai titik. Yes, betul, ada syaratnya, sempurna dan ditandai titik. Nah, paragraf juga harus gabungan dari beberapa kalimat, tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah saling berhubungan. Saling berhubungan dan membentuk satu ide pokok atau gagasan utama. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti, ide pokok atau gagasan utama. Makanya kita bahas dulu komponen-komponen teksnya, baru kita lanjut ke ide pokok atau gagasan utama. Kita latihan dulu ya, menentukan huruf, kata, baris, kalimat, dan paragraf. Oke. Silahkan di sini. Ya, paragraf ketiga, baris pertama, paragraf ketiga, tentukan, tolong jangan disebutin, ditulis di buku supaya nggak bocor jawabannya. Tentukan berapa huruf, ya, tentukan hurufnya ada berapa, tentukan katanya ada berapa, tentukan barisnya, huruf sama kata ya, ini sorry. Yang baris pertama huruf sama kata. Lalu kita full. Yang full ini mohon tentukan kalimatnya berapa. Yang keempat tentukan barisnya, kalimatnya, lalu paragrafnya. Oke, silahkan disebutkan dari bawah ya. Ini bentar. Silakan disebutkan dari Teh Grisela, Teh Helvi, Teh Naila Agnia, Teh Novi, sama Teh Amel. Berapa huruf yang terdapat di baris pertama? 67. 67? Iya. Benar? Oke. Iya. Yang menyimak setuju? Yang menyimak Setuju. yang lain? Oke, nggak ada perubahan ya. Oke, sip. Terima kasih teteh-teteh perwakilan jawaban pertama. Oke, sekarang Ibu ingin tanya ada berapa kata ke
Em, Teh Ahirnawati, Yuridatan, Rusni, dan Teh Cici. Berapa kata di baris pertama? 9. Baru 2 orang? 9 nih. 9? 9? Oke. Yang menyimak setuju ada 9? Setuju. Setuju. Sip. Oke, bagus ya, sip. Lalu ini gampang sih ya. Oke. Ada berapa baris Fahrudin, lalu Teh Aini, lalu A Suyono, dan Teh Siska. Ada berapa baris di paragraf ini? 2. 4. Oke. Mana itu? 5. Oke. Oke, Satu, oke. dua, tiga. 1, 2, 3, 4. 2. 4, 2. Yang Kan dari- 5. Dari Gimana? pencemaran laut kan? 1, 2, 3, 4. Dari ini apa? Full ini Keberadaan. kan? Dari keberadaan. 4, Bu. Dari awal Teh. 4 Kalau dari awal berapa? 4 ya? 4 baris. Oke. 4 ya. Kalau dari awal 4 baris, betul. Terima kasih. Kalau pencemaran laut doang, bener 2 baris Teh. Tapi ini mengacunya ke semuanya ya. Mungkin salah ngelihat ini ya, garisnya ya. Ini maksudnya warnanya. Oke, 4 baris. Oke, terakhir kalimat Amaman, Teh Kamilia Hani, lalu tadi Gian udah ya? Gue lupa. Oke, Amaman, Teh Hani, lalu siapa lagi? Tadi Teh Wulansari, ya. Ada berapa kalimat di paragraf ini? Ada 3, Ibu. 3, Bu. 3. 3, oke. Sip. Jelas ya, sip. Dan ada 1 paragraf. Seperti itu ya. Oke, itu semua jawabannya. Sekarang kita mulai ke frasa. Frasa, di sini apakah ada yang baru dengar frasa? Baru, Bu. Baru ya? Udah, sip. Untuk klausa kita lewat hari ini ya, karena ini hanya pengetahuan. Ada loh yang namanya klausa, ada. Tapi kita lewat. Frasa itu dia adalah gabungan ya. Frasa itu adalah gabungan 2 kata atau lebih ya, Bu? ya. Betul, gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki satu fungsi yang sama. Jadi, teman-teman ya, setiap teks itu pasti ada huruf, pasti ada kata, pasti ada kalimat, tapi belum tentu ada frasa. Makanya frasa sama klausa nih jarang dibahas. Frasa itu belum tentu ada. Kalau klausa itu dia ada hubungannya dengan posisi kata, itu agak susah ya. Misalnya nih, gabungan 2 kata atau lebih yang memiliki satu fungsi yang sama. Judulnya di sini adalah terumbu karang. Ada berapa kata? 2 ya. 2 kata ini kira-kira terpisah atau satu grup? Terpisah. Ya, terpisah. Tapi apakah dia membicarakan hal yang sama? Membicarakan hal yang sama. Betul. Jadi frasa ini, terumbu karang ini 2 kata atau satu frasa. Nah, jadi frasa itu grup, teman-teman ya. Grup. Kayak satu frasa terdiri dari berapa anggotanya. Dia memiliki fungsi yang sama. Misalnya nih, aku memiliki sebuah mobil. Kata mobil ini apakah dia frasa? Bukan. Bu. Bukan. Kenapa bukan frasa? Karena satu Satu kata. Masih satu kata. Frasa itu 2 kata atau lebih. Sekarang, aku memiliki sebuah mobil merah. Frasa atau bukan? Rasa. Frasa. Kenapa frasa?
Dua kata, Bu. Kata. Terdiri dari dua kata dan Fungsi. dia membicarakan satu Fungsi. mobil yang sama, betul. Jadi fungsinya sama. Jadi bukan berarti dia membicarakan mobil, terus dia membicarakan merah-merah yang lain, bukan. Tapi mobil merah, satu mobil. Nah, satu fungsi yang sama, betul seperti itu. Coba kalau misalnya ini, aku memiliki sebuah mobil merah dan helikopter hitam. Misalnya ya. Oke. Nah, mobil merah itu satu frasa. Kalau misalnya nih, Ibu bilang, helikopter hitam, ini frasa atau bukan? Frasa, Bu. Frasa. Nah, kalau mobil merah dan frasa bukan? Bukan. Bukan? Loh, Bukan. tapi kan ini dua kata. Kenapa bukan? Ada kata sambungnya. Ada fungsinya. Tidak. Fungsi. Tidak ada fungsi. Nah, betul. Karena fungsinya beda. Betul. Kalau mobil merah, dia fungsinya sama. Membicarakan satu mobil itu. Membicarakan satu helikopter itu. Terumbu karang membicarakan satu benda ini. Tapi kalau dan, fungsinya beda. Dan itu penyambung. Jadi nggak ada hubungannya dengan kata merah. Oke, seperti itu ya. Jadi itu frasa. Sebentar, kita catat dulu untuk yang frasa. Frasa itu adalah apa namanya? Gabungan Gabungan dua kata atau lebih memiliki satu fungsi yang sama. sip atau lebih yang memiliki Satu satu fungsi. fungsi yang sama. Oke, silahkan dicatat. Klausa ini mah kita skip dulu ya, klausa, karena akan sangat panjang untuk memahami klausa. Frasa sebenarnya panjang juga teman-teman, tapi di sini Ibu buat Ada beberapa sesimpel mungkin. jenis ya, Bu, ya? Betul. Ya, frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva. Tapi ini di sini Ibu buat sesimpel mungkin terlebih dahulu sebagai awalan, gerbang utamanya untuk mengerti frasa. Oke. Oke, silakan dicatat yang frasa. Klausa juga ditulis ya, tapi dikosongin aja definisinya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Nah, yang tadi Ibu tulisin teh. Nih, ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas itu adalah bagian dari paragraf, ya. Oke. Nah, teman-teman, kita ambil contoh teks nih ya dari yang kemarin. Tadi kan terumbu karang udah. Kita ambil contoh yang lain deh. Oke, sebentar. Tadi di sini ingat nggak teman-teman? Yang bukan teks laporan hasil observasi yang mana? Kupu-kupu atau liburan ke pantai? Liburan ke pantai, Bu. Yang liburan ke pantai. Yang bukan ya? Oke, kenapa ini bukan laporan hasil observasi? Karena ininya, Bu, bukan apa ya? Tidak menjelaskan secara umum. Kata itu. Tidak menjelaskan secara umum, subjektif, apalagi? Ayo, itu suara halaman itu dibuka lagi ya, ciri-cirinya ya. Oke. Nulis. Apalagi? Berdasarkan ilmiah enggak? Enggak. Enggak ya. Nah, tidak berdasarkan pengalaman. Ingat-ingat pokoknya ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu ya. Oke. Dia menjelaskan sesuatu secara sistematis, berdasarkan ilmiah, tidak bersifat objektif berarti ya. Oke. Nah, seperti itu. Dan bersifat umum. Tapi bagus beberapa sudah hafal. Oke, di sini kita lihat ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Teman-teman, di teks liburan ke pantai ada berapa kalimat? 3, Bu. Yang lain? Kalimat. Empat ya, Bu. Ada empat. 4, oke. Sudah tidak ada yang masih 3? 1, 4, oke. 2, 3, Bu. Oke. Dua. Masih berselisih ya? Silahkan yang kita coba cek yang pertama. Pertama dari kata minggu lalu hingga Panas. Keluarga. Oh iya, keluarga, Bu.
4 berarti. Empat berarti ya. Oke, ya benar. Hingga keluarga. Barulah setelah itu dari kata kami Panas. berangkat hingga Terlalu Panas. panas, Bu. panas. Nah, terlalu panas seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya kalimat utama plus kalimat penjelas. Teman-teman, kalau misalnya di paragraf ini kalian hanya bisa membaca satu kalimat aja, yang mana kalimat yang paling kalian pahami. Misalnya nih, Ibu hapus ya 3 kalimat awal. Oke. Nih, hitam ya. Pemandangannya sangat indah sehingga saya merasa senang dan ingin kembali lagi pada liburan berikutnya. Kira-kira kita paham nggak secara keseluruhan ide pokoknya apa? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tidak ya? Pemandangannya Tidak. Nah, kayak pemandangannya, nyanya itu kemana? Nah, kenapa tiba-tiba dia merasa senang? Oke, kita coba hapus, tutup yang ini. Nah, kalimat ketiga. Oke, sesampainya di pantai, saya bermain pasir dan berenang di tepi laut. Kira-kira ide pokoknya paham nggak dengan membaca ini? Iya, Bu. Bisa, Bu. Lumayan. Bisa, Bu, Lumayan, bisa, nggak Bu. kayak tadi ya? Ya. Saja ya. Tapi masih ragu? Masih? Masih. Masih ya, karena kayak ini kok ada Tiba-tiba di pantai. ada kata nya ini pasti ke sesuatu sebelumnya gitu ya, pasti. Nah, jadi itu masih agak ragu. Kita coba hapus yang ini. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kami berangkat pada pagi hari agar tidak terlalu panas. Kira-kira ide pokoknya, ide utama dari paragraf ini bisa paham nggak hanya dengan satu kalimat ini? Tidak, Bu. Tidak. Tidak? Yang lain tidak juga? Tidak. Oke, kenapa nggak nih? Enggak terlalu Belum jelas. jelas. Oke, kayak berangkat kemana? Lalu agar tidak terlalu panas, loh. Konteksnya apa? Kita coba hapus. Kita coba baca ini. Minggu lalu saya pergi ke pantai bersama keluarga. Teman-teman, dengan satu kalimat ini, teman-teman bisa membayangkan tidak ide pokoknya tentang Oke, apa Bu. utamanya di paragraf ini di kalimat-kalimat selanjutnya. Pantai, Bu. Bisa? Pantai. Pantai. Kebayang ya? Bayang. Nah, kebayang ya, intinya setelahnya akan membahas tentang pantai bersama keluarga. Oke. Nah, jadi kalimat utama itu adalah ya. Jadi kayak kalian cari satu kalimat yang mencakup seluruh paragraf. Ya. Jadi minggu lalu saya pergi ke pantai bersama keluarga. Kami berangkat pada pagi hari agar tidak terlalu panas. Nah, berangkat kemana? Dia menjelaskan ke pantai. Lalu, sesampainya di pantai, saya berangkat dan berenang. Saya bermain di pasir dan berenang di tepi laut. Nah, kenapa dia mau ke pantai? Menjelaskan karena dia minggu lalu mau berlibur bersama keluarganya. Lalu dia menjelaskan ini yang saya lakukan di pantai. Lalu, pemandangannya sangat indah. Sekarang kita tahu, pemandangannya mengacu kemana? Ke pantai yang dijelaskan di kalimat pertama. Jadi yang lain adalah kalimat pertama, kalimat penjelas, yang lain Sama keluarga, Bu. kalimat penjelas ya. Jadi nih, kalimat utama adalah satu kalimat yang mencakup seluruh paragraf atau pokoknya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang melengkapi kalimat utama. Betul. Jadi kalimat utama tuh cuma satu, only one, hanya satu. Jadi misalnya nih, aku mempunyai kucing bernama Teddy. Oke, aku mempunyai kucing bernama Teddy. Ia berbulu hitam pekat dan berukuran kecil.
matanya bulat kehijauan, dan ia senang bermain dengan mainannya. Perhatikan di sini. Aku mempunyai kucing bernama Teddy. Ini kalimat utama. Ia berbulu hitam pekat dan berukuran kecil. Karena dia kalimat penjelas karena menjelaskan. Jelaskan. Nah, kalimat utama yang berupa kucing, betul. Lalu, matanya bulat hijauan dan ia senang bermain dengan mainannya. Kalimat utama atau penjelas? Jelas, Bu. Menjelaskan. Ya, karena dia menjelaskan ini Karakternya, Bu. kalimat utamanya, betul. Jadi, nah ini teman-teman, tuh, kalau kita tutupin, aku mempunyai kucing bernama Teddy, kita paham, oke, kita bisa paham. Tapi kalau yang lain kita tutupi, ia berbulu hitam pekat dan berukuran kecil. Nah, ianya siapa? Kita nggak paham, karena utamanya ditutup. Nah, matanya bulat kehijauan dan senang bermain dengan mainannya. Ini siapa? Karena utamanya ditutup. Tapi kalau penjelasnya ditutup, utamanya tidak ditutup, kita masih bisa paham? Masih ya? Cuma nggak selengkap dengan kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu melengkapi aja, melengkapi kalimat utama. Seperti itu. Kalimat utama, kalau nggak ada kalimat utama, kita nggak akan ngerti. Tapi kalau nggak ada kalimat penjelas, kita hanya mengerti yang disampaikan oleh kalimat utama, nggak selengkap tadi. Nah, apakah kalimat utama selalu di awal? Oke, kita coba cek. Nih, kita coba ke terumbu karang tadi ya. Paragraf pertama. Nih. Terumbu karang, kita coba lihat di sini ya. Oke. Kami mengenal suatu ekosistem yang umumnya. Nah, ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang. Bentar ya. Nah, teman-teman, ini adalah dua paragraf yang bermakna sama. Silahkan tentukan teman-teman di paragraf pertama, dia kalimat utamanya yang mana. Kemudian di paragraf kedua, silahkan tentukan kalimat utamanya yang mana. Ini sama kok. Paragraf pertama sama paragraf kedua itu sama, tapi agak dimodifikasi cara penyampaiannya. Silahkan tentukan kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ditulisin jawab, Bu. Ini dijawab aja secara lisan. Yang kedua mungkin terumbu karang ya, Bu ya. Kami filosofis. Yang kedua, yang pertama ekosistem. Kalimatnya. Ekosistem laut. Kalimatnya. Kalimat utamanya itu Karang menjadi salah satu ekosistem laut. Ekosistem tersebut mungkin ya, Bu ya. Ini yang paragraf pertama ya, oke. Ya, paragraf pertama, Bu. Tadi Teh Siska, yang mana Teh Siska? Terumbu karang menjadi salah satu ekosistem laut. Oh, yang paragraf kedua. Oke, Amaman paragraf pertama yang ekosistem tersebut ya. Ya, Bu. Oke, yang lainnya paragraf pertama dan kedua ya. Jangan hanya tentukan salah satu paragraf aja. Paragraf 1 di ekosistem tersebut disebut sebagai terumbu karang. Terumbu karang merupakan yang berada di dasar dan tersusun atas kumpulan hewan karang dan hidup berkoloni. Oke, sip. Di paragraf kedua ini ada perbedaan pendapat ya, sip. Nggak apa-apa, kita lanjutkan. Baru 3 orang yang jawab kayaknya ya. Teh Yurida, Teh Siska, sama Amaman. Yang lain silahkan. Yang ke satu ekosistem sama, Bu. Ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang, itu kata utama. Kalimat Yang utama. Yang keduanya menjelaskan tentang yang terumbu karang menjadi salah satu ekosistem laut
yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi. Oke. Iya, Terima Ibu. kasih Pak Suyono. Silakan Teh Helvi. Sama aku juga. Ekosistem tersebut yang paragraf 1 disebut Mm-mm. juga sebagai terumbu karang. Terus yang keduanya, terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun Hmm. atas kumpulan hewan karang yang hidup berkoloni. Oke. Sip. Ibu, Terbagi jadi dua kubu ya. Ibu Eh, izin skip sebentar. oh ya, silakan. Teh Cici gimana? yang paragraf 1, ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang. Yang kedua, terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun atas kumpulan hewan karang dan yang hidup berkoloni. Oke. Oh iya, Kok jadi itu 5 sih? salah. Betul. Yang 3 ya. paragraf 2 betul yang pertama tuh Bu. Kalau Jadi, yang ini mm, terumbu karang mah itu kata penjelas salah satu mm, ekosistem laut. Kalau yang utama mah mm, menceritakan yang ada di dasar laut, terumbu karang biasanya di dasar laut. Oke, jadi Bapak mau ganti ya jawabannya ya untuk paragraf Ganti 2 Bu. ya. Oke, Nah, ya. silahkan yang lain. Kalau yang ke paragraf ke-1, kalau menurut saya tentang kalimatnya ekosistem laut Mm, yang memiliki Saya tahu. Lalu yang paragraf ekosistem yang mana Teh? tersebut Oh, ekosistem yang tersebut. Oke. ya, Yang kedua Teh? yang keduanya terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun atas kumpulan hewan karang Ibu, yang hidup berkoloni. Hmm. Sama sih. Oke, terima kasih Teh Wulan. Gimana Teh Helvi? Sudah kembali? kalau aku kalimat yang satu, ya udah nggak apa-apa. Oke. Silahkan. Ini masih sepertiganya loh yang jawab. Ada 17 orang tapi yang jawab masih sepertiganya. Apakah masih berpikir? Masih berpikir. Izin Ibu. Oh iya, silakan Teh Wulan. Enggak, Bu. Oh, kirain ngomong ke Ibu ya. Oke. Siapa yang Saya, belum? Bu. Oh, silakan. Saya. Teh Novi. Yang ke-1, ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang. Mm-mm. Untuk yang kedua, terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun atas kumpulan hewan karang yang hidup di berkoloni. Yang hidup berkoloni. Oke, terima kasih Teh Novi. Saya. Silahkan. Siapa itu? Bentar, Ibu lihat layarnya. Silakan. Yang pertama, ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang. Yang kedua, sama terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun atas kumpulan hewan karang yang hidup berkoloni. Oke, terima kasih. Ibu izin Lagi. ke WC. Silakan ya. Oke. Sama Bu izin. Ya, silakan. Teh Rusni sudah ada jawaban? Teh Bu, Rusni. yang Oke. satu ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang. Yang paragraf kedua, terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun atas kumpulan hewan karang yang hidup berkoloni. Oke, sip. Terima kasih Teh Hani. Gimana? Ada jawaban? Sama kurang lebih, Bu. Yang kalimat yang paragraf pertama, ekosistem tersebut disebut juga sebagai terumbu karang. Yang paragraf kedua, terumbu karang merupakan ekosistem yang berada di dasar laut dan tersusun atas kumpulan hewan karang yang hidup berkoloni. Oke, ke situ ya. Sip, terima kasih. Ini udah oke pada jawab semua ya. Tinggal siapa ini? Teh Amel, Ibu cek dulu. Oh, lagi menutup toko. Tadi Teh Wulan udah. Oh, Gian udah keluar. Oke. Sip, oke ya. Kurang lebih sudah menjawab. Nah, teman-teman, tidak ada keraguan di paragraf pertama ya. Sangat jelas ya. Terima kasih semuanya sudah menjawab. Nah, kalau di paragraf kedua itu ada perbedaan pendapat ya. Kenapa? Karena mirip-mirip ya, teman-teman. Terumbu karang merupakan ekosistem. Yang kedua, terumbu karang menjadi salah satu ekosistem laut.
Oke. Kenapa sih yang terakhir kalau paragraf 2 itu lebih tepatnya paragraf penjelas? Karena terumbu karang menjadi salah satu ekosistem laut. Di sini ada kata merupakan ekosistem yang berada di dasar laut. Di sini, teman-teman, ada kata merupakan. Artinya, kalau ada kata ini, sebelum kita membahas kalimat ini, kita tuh nggak tahu apa itu terumbu karang. Apa sih terumbu karang itu? Oh, terumbu karang itu ekosistem di dasar laut. Tapi kalau di sini terumbu karang menjadi, bukan kata merupakan, tapi katanya menjadi. Kenapa? Kalau kata menjadi artinya, oh kita udah tahu kalau ini itu ekosistem laut. Kita taunya dari mana? Dari kalimat utama di kalimat pertama. Barulah dijelasin lagi informasi tambahan nih. Selain dia merupakan ekosistem laut, dia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi loh. Nah, itu ada penjelasan lebih dari kalimat utama yang merupakan kalimat pertama. Jadi kalimat terakhir itu lebih kepada kalimat tambahan, informasi tambahan. Karena kita udah tahu nih di sini dia merupakan ekosistem laut. Seperti itu ya. Oke. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan jelaskan. Nah, teman-teman, ini terakhir ya, sebelum kita tutup Zoom kita pada hari ini. Untuk posisi kalimat utama itu yang pertama adalah namanya paragraf deduktif. Posisi kalimat utama berada di awal paragraf atau pola dari umum ke khusus. Nah, kalau yang terakhir adalah paragraf induktif. Paragraf atau kalimat, Ibu? Paragraf teh, karena kan kita kan membahas kalimat ya, cuma kan kita lagi membahas kesatuan kalimat. Jadi meskipun kita membahas mengenai kalimat utama, tetap kita sebutkannya paragraf karena kita tidak hanya melihat satu kalimat, tapi kita juga lihat hubungannya kalimat utama dengan kalimat yang lain gitu. Oke, posisi kalimat utama berada di awal paragraf. Kalau induktif, posisi para kalimat utama berada di akhir paragraf atau dari khusus ke umum. Ya. Maksudnya apa dari umum ke khusus tadi? Ini adalah kucingku bernama Teddy, masih umum. Teddy berwarna hitam. Oh, udah khusus. Teddy suka bermain dengan mainannya. Udah khusus. Jadi dari umum ke khusus. Kalau dari khusus ke umum, aku memiliki kucing yang suka bermain dengan mainannya. Itu khusus dulu. Ia berwarna hitam, masih khusus. Kucingku bernama Teddy. Oke ya, ini seperti ini. Ya, sudah? Belum, silahkan dilanjutkan. Boleh dijelasin? Yang mana? Yang tadi dari umum ke khusus, khusus ke umum. Oh ya, oke. Sip, Teh Cici. Oke, jadi tapi kalau posisinya udah paham Teh Cici ya? Gampang lah ya. Oke. Jadi dari umum ke khusus, dari khusus ke umum. Jadi kalimat utama itu informasinya masih umum. Karena itu dibutuhkan kalimat penjelas. Oke. Ini punten ya yang masih nulis, Ibu izin scroll ke atas dulu ya, nanti akan kembali. Nih. Aku mempunyai kucing bernama Teddy. Ini masih umum ya, Teh Cici dan lain-lain. Kita masih belum tahu informasi tentang Teddy ini. Dia suka apa, warnanya apa. Kita cuma tahu dia itu kucing. Masih umum informasinya. Orang juga tahu itu kucing. Hanya dengan melihatnya. Nah, kita betul. Nah, akhirnya dilengkapi dengan kalimat penjelas. Teddy ini apa? Teddy ini kucing berbulu hitam dan berukuran kecil. Ini sudah mulai informasi khusus Teh Cici dan teman-teman. Karena dia sifatnya pelengkap. Udah melengkapi. Karena
kalau kita hanya melihat si Teddy ini, orang-orang juga tahu ini umum kalau ini kucing. Tapi kalau yang ini itu informasi tambahan yang hanya melekat di Teddy. Jadi penjelas, udah mulai khusus ke Teddy nih. Karena nggak semua kucing berbulu hitam, nggak semua kucing berukuran kecil. Jadi dari umum, dari yang namanya Teddy ke khusus, informasi khusus dari Teddy. Gimana kalau yang khusus ke umum? Ibu balik aja, dibalik nih. Ini umum ke khusus atau apa nama paragrafnya tadi? Paragraf Deduktif. Ya, sip. Ini kalau dibalik ini, ya. Di rumahku ada seekor peliharaan yang senang bermain dengan mainannya. Ini khusus, kita masih bertanya-tanya. Apa ya? Apa ya? Ia berbulu hitam, pekat, dan berukuran kecil. Ia adalah kucingku bernama Teddy. Nah, baru terjawab. Jadi ini dari khusus ke umum. Terus ke umum. Jadi informasinya khusus dulu. Kita masih bertanya-tanya, ini tentang siapa? Oh, barulah ke umum. Oh, itu semua informasi khusus mengenai Teddy. Oke. Kalau khusus ke umum, nama paragrafnya apa? Induktif. Induktif. Mohon maaf ya, ini keyboardnya agak sensitif. Oke, gitu ya. Untuk paham? Insya Allah. Alhamdulillah. Sip, silahkan di ini sudah dicatat tadi? Yang tadi? Sudah? Oke. Udah, Ibu. Nah, ini boleh silahkan apa namanya kalau tulisannya ini mau dicatat juga, catat ininya contohnya silahkan, karena mungkin hari ini paham kalian ke khusus ke umum apa, tapi nanti di kemudian hari lupa lagi. Ya, gak ada contohnya. Iya, karena nggak ada contohnya kan. Kalau ada contohnya paham, silahkan boleh ini umum khusus atau Bu, mau nanya Bu, silahkan boleh. kan ada apa namanya modul di ini ya, per kelas itu ya Bu ya. Nah, kalau misalkan ada tugas itu, kalau misalkan kan kata Ibu ada yang ditulis, kalau misalkan di print gitu Bu, boleh nggak Bu? Boleh. Cuma berarti harus effort lebih untuk menyatukannya dengan catatan lain gitu. Jadi pengennya Ibu tuh, kalian punya satu file pegangan yang bisa dibawa ketika bukan hanya bisa dibuka ketika kelas online, tapi bisa dibawa juga ketika nanti kita ada kelas offline. Terserah. Misalnya mau di print, mau ditulis, silahkan, bagusnya ditulis. Tapi kalau mau di print boleh. Cuma tolong disatukan. Jadi satu file khusus bahasa Indonesia bersama Ibu Tami kelas awal gitu. Kayak gitu. Nah, dipisah juga ya, kelas awal, kelas akhirnya ya. Silahkan, awas loh. Soalnya ada yang nanya, kemarin belajar tentang apa? Oh, tentang surat lamaran pekerjaan, Bu. Iya, itu kelas akhir. Iya kan? Kemarin bahasa Inggris belajar tentang apa? Oh, tentang introducing ourselves, Bu. Tapi kelas malam ngomongnya. Mana ada, itu kelas awal. Makanya silahkan dipisah-pisah. Kalau sudah, kita ke tugas ya. Setelah itu kita Zoom-nya kita akhiri. Untuk tugasnya deadline-nya tidak sampai jam 6 kok. Tidak. Bisa besok. Ibu aku mau nanya. Boleh, bentar Maman. Tadi ada yang mau nanya, silakan. Tadi yang ciri-ciri teks how itu yang menjelaskan objek secara umum ya itu ya Bu ya? Berdasarkan fakta hasil observasi yang itu. Ya, yang ada objektif. Ada 5 poin. Ya, aku udah nulis. Alhamdulillah. Lewat. Ya, soalnya ngerasa nulis ya sebenarnya. Ya. Ya, betul itu. Berarti yang sekarang kelas awal ya Bu ya? Iya, sekarang kelas awal. Mau deadline-nya lebih panjang nggak? Tugasnya. Nanti mau Bu deadline panjangnya Bu? Mau dong. Mau nggak Bu ya? Kenapa? Kelas ini ya, kelas malam ya? Ya.
Ya, Bu. Hmm, kita pertimbangkan ya. Oke, ini sudah ya. Yang pertama adalah sebentar. Coba tadi teman-teman, Ibu mohon sebutkan apa komponen dari teks dari yang terkecil hingga yang terbesar. Huruf, kata, angka, baris, Baris, kalimat, paragraf. kalimat frasa. Oh, frasa Oke. belum ya, Bu ya? Hati-hati. Nulisnya harus berurutan. Frasa di mana? Frasa posisinya di mana? Bawah kata. Di bawah kata. Ya, jadi frasa itu setelah kata sebelum klausa. Klausa itu setelah frasa sebelum baris ya. Jadi hati-hati. Klausa kita belum ngerti, tapi it's okay. Intinya mah bisa, kita Bu. Karena itu tadi ada tuh Bu ya. Cara nulis Bu ya. pengenalan dulu lah pokoknya. Oke, jadi ini tugasnya yang pertama adalah malah hitam. Yang pertama susun komponen ini PR. Susun komponen teks di bawah ini dari yang terkecil hingga terbesar. Ya, ini ngacak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini masih menyimpan screenshot PR yang 2 minggu lalu? Masih ya? Oh ya, ada yang baru di sini ya? Ada yang baru hadir pertama kali ya? ada Bu ya. Ada ya? di saya. tunjukin aja. Ada Bu Suyono. Ditunjukin aja deh ininya apa? Bu tadi itu Teksnya. maaf, klausa dulu apa frasa dulu Bu tadi tuh setelah kata tuh Bu? Frasa dulu. Frasa. Soalnya kalau frasa itu gabungan kata, klausa itu gabungan frasa. Nah, kalau kalimat gabungan kata, frasa, klausa. Ah, mantap. Memang. Oke, yang kedua tentukan komponen teks di atas dari teks di bawah ini yang berjudul apa namanya? Kemarin ada 3 kan ya? Ada Terumbu Karang, ada apa? Museum Nasional Indonesia sama pengalaman mengikuti pameran buku. Kita pakai yang Museum Nasional Indonesia ya. Museum Nasional Indonesia. Dengan catatan memilih salah satu untuk penentuan komponen selain paragraf, memilih salah satu paragraf saja. Yang kedua, untuk penentuan huruf, memilih salah satu baris dari paragraf yang telah dipilih. Jadi kayak tadi ya, jadi teman-teman pilih salah satu paragraf dan tentukan komponennya. Jadi nggak usah semua paragraf. Tapi kalau untuk menentukan paragraf ya harus satu teks dong. Nah, tentukan ide kalimat utama dan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf dari teks berjudul Museum Nasional Indonesia. Silahkan kalau sudah selesai nanti Ibu akan scroll ke bawah untuk menunjukkan judul teksnya. Menunjukkan teksnya untuk di screenshot beberapa orang yang belum mendapatkannya. Silakan ditulis. Maaf Bu, ditulis soalnya. Untuk soal tidak ini aja ditulis paragraf yang dipilihnya aja. Jadi misalnya ada 3 paragraf, Pak Suyono, aku mau milih paragraf kedua, tulis paragraf keduanya aja gitu. Oh iya. Kayak gitu.
Tapi nanti otomatis kalau kalian ngerjain yang nomor 3, otomatis secara tidak sadar itu menulis semuanya. Tapi dalam pecahan kalimat-kalimat. Serta tentukan jenis paragrafnya. Ya, tadi ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Ini deadline-nya nggak nyampe jam 6 ya, karena Ibu tahu ya, Ibu tahu ngerjain ini agak nggak sesimpel yang minggu lalu ya. Minggu lalu kan hanya nge-record. Iya. Heeh. Sudah? Iya. Oke, Ibu scroll ke bawah nggak masalah? Belum, sebentar Ibu. Oh ya, silahkan Teh Helvi. Oh ya, untuk yang baru menghadiri kelas hari ini ataupun yang belum pernah mengirimkan ke Gmail, jangan lupa untuk tuliskan ke apa sih, kirimkan tugasnya dan tuliskan dengan penulisan email yang benar ya. Jadi jangan kayak chat gitu. Assalamualaikum Ibu, ini PR saya, dah gitu doang. Jangan. Silahkan ada formatnya. Silahkan kalian buat kalimat pembuka, kenalkan nama kalian, dari kelas berapa, dan tugasnya apa, pelajaran apa, namanya apa. Silahkan baru dikirimkan fotonya ya. Karena tadi siang Ibu kan ngumpulin tugas ya, yang kelas malam. Ada 1-2 orang tuh yang nggak nulis nama, jadi Ibu bingung ini tes siapa. Jadi udah nggak dicantumin. Sayang banget kan ya, udah ngerjain tapi nggak dicantumin karena nggak tahu siapa. Nah, jadi jangan lupa kak emailnya dengan perkenalan diri kalian minimal ya, seperti itu. Oke, sudah? Elvi tadi sudah? Ibu. Oh, silakan Alman. Petang. Dah, oke. Silakan di screenshot teksnya. Ini ya. Mana ya? Beberapa dari kalian sudah punya kok yang dari minggu lalu. Nah, ini dia. Museum Nasional Indonesia. Ini adalah teks yang digunakan untuk mengerjakan tugas yang kedua dan ketiga. Oi. Oke, sip.